berkemurahan Tuhan, kita kembali ada di dalam persekutuan ibadah pada petang malam hari ini. Kita bersyukur masih bisa berada di dalam kesempatan ibadah pada saat ini, walau tetap kita menggunakan secara jarak jauh, tetapi biar kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas kita semua di rumah-rumah masing-masing. Dan kita akan mengawali ibadah kita dengan melakukan Rohani 217. Bangkit berdiri bersama. Kuduslah Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bersama kita datang, kami bersyukur kembali ada di dalam persekutuan lewat ibadah siaran tunda. Kami berharap kuasa-Mu dinyatakan selalu pada setiap waktu-waktu ibadah yang berlangsung. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir kuasa-kuasa daripada kegelapan, roh jahat, sakit, penyakit yang mencoba mengganggu, merintangi, disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya dari awal pujian sampai kepada pemberitaan firman-Mu, sepenuhnya kami diurapi dengan pengurapan yang kuat dari surga. Karena itu mari Tuhan tolong hamba-Mu, tolong seluruh daripada umat-Mu yang ada di rumah-rumah masing-masing, supaya mereka bisa menikmati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan bersama kami menyerahkan sepenuhnya saat kami masuk dalam pujian dan firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tabernakel 521. Tuhan tetapkan jiwa
Terima kasih kami sudah menaikkan pujian syukur di tengah situasi yang sulit sukar. Namun kami masih rindu untuk memuji Tuhan, bahkan rindu mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan membuka hati untuk firman Tuhan, supaya jangan ada yang lain yang mengisi hati kami selain firman-Mu yang akan memenuhi, bahkan menjadi melimpah dalam kehidupan ini, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan tidak akan keluar dari kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, dan kiranya Tuhan mengurapi kepada kami saat firman diberitakan mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan sampai kepada seluruh umat-Mu masing-masing yang mendengar, yang mengikuti, yang memandang dari layar televisi, dari layar HP. Kami serahkan semuanya Tuhan, supaya mereka bisa diberkati walau ibadah di dalam kesederhanaan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu saat firman diberitakan kepada kami semua. Dan mari Tuhan akan menolong kepada kami dari awal sampai kepada akhir. Dan kami menyambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita kembali memeriksa Injil Matius pasalnya yang ke-24 secara berurutan. Injil Matius pasal yang ke-24. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-32 sampai 33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Iya, ini pesan selanjutnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tariklah, disebut gitu ya, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Disebut di sana, tariklah pelajaran dari perumpamaan. Ya, jadi perumpamaan tentang pohon ara ini digunakan untuk menjadi pelajaran, menjadi pengajaran. Ya, jadi tariklah, ambillah pelajarannya dari perumpamaan tentang pohon ara. Ya. Pohon ara itu pada waktu musim dingin itu daunnya gugur semua. Jadi itu yang saya bisa lihat di dalam kamus Alkitab. Pada waktu musim dingin daunnya gugur. Tetapi menjelang musim panas, maka disebut daunnya itu akan melembut. Ranting-ranting melembut dan daun-daun mulai bertunas, melembut dan kemudian bertunas. Saudara, ini menjadi suatu pelajaran, sebab memang diperintahkan oleh Tuhan, tariklah, berarti boleh menggunakan perumpamaan apapun itu digunakan menjadi suatu pengajaran. Ya, sebab apa yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Ya, dalam suratan Timotius dia bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, dan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, karena itu yang dimaksud di sini pohon ara yang dijadikan gambaran ranting-rantingnya melembut dan kemudian juga daunnya mulai bertunas. Artinya adalah suatu pembaharuan, ya, atau disebut suatu pemulihan. Jadi setelah musim dingin lalu masuk
menjelang musim panas, maka daun-daun yang gugur semua habis, lalu mulai tumbuh. Ini artinya suatu pemulihan. Nah, pemulihan harus terjadi, ya, pemulihan harus terjadi untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini ya, dulu pemulihan itu ditujukan kepada bangsa Israel. Ya, disebutkan di dalam kitab Nabi Hosea. Ya, itu dalam kitab Nabi Hosea. Kita membaca Nabi Hosea, kitab Nabi Hosea pasal 9 ayatnya yang ke-10. Ya, ini yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Ya, sampai di sini dulu ya. Jadi seperti buah-buah anggur di padang gurun. Jadi bagaimana anggur bisa tumbuh di padang gurun, saudara ya. Itulah umat daripada Tuhan pada waktu itu. Ya, yang kedua, seperti buah sulung sebagai hasil pertama dari pohon ara. Ya, aku melihat nenek moyangmu pada waktu dulu ya, disebutkan pada waktu dulu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya dalam pembacaan ini. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor ya, dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Ya, ini kan terjadi suatu keguguran, saudara ya. Dulu seperti buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel itu dahulu seperti buah sulung sebagai hasil pertama buah ara. Ya, buah ara yang pertama. Ya, yang sulung yang pertama. Seperti itulah. Ya. Tetapi kemudian disebutkan bagian yang B ini, tapi mereka telah pergi kepada Baal Peor. Nah, telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama dengan apa yang mereka cintai. Ya, saudara, ini digambarkan seperti pohon ara. Digambarkan seperti pohon ara. Ya, yang dulu begitu menyenangkan buahnya, kemudian sekarang tidak bisa, seperti gugur. Nah, Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, ya, supaya ia diselamatkan, sebab memang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, maka ia masih menunggu, diberi waktu untuk mengalami pemulihan, diberi kesempatan untuk mengalami pemulihan. Demikian juga untuk kita sekarang orang-orang Kristen. Pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, banyak yang gugur, saudara ya. Banyak yang gugur. Nah, imannya gugur, pengharapannya gugur, ya. Banyak yang mengalami suatu keguguran. Ya. Kasih menjadi gugur. Kasih menjadi tidak ada lagi, ya, seperti dikaitkan dengan musim dingin, ya, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, ini akibat kasih menjadi dingin, iman menjadi gugur, pengharapan juga gugur. Banyak orang-orang Kristen yang berguguran karena kedurhakaan semakin bertambah, kata Matius 24 ayat 12. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Karena kasih itu menjadi dingin, maka cenderung untuk mengalami suatu keguguran. Ya, mari. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang
akan menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sama dengan musim dingin, ya. Sama dengan musim dingin. Di sinilah mulainya terjadi suatu kejatuhan, keguguran. Dan kalau kasih ini yang kemudian menjadi dingin, ya. Kalau kasih ini yang menjadi dingin, tidak ada lagi kasih seperti kasih semula. Ini gugurnya, jatuhnya amat dalam. Ya. Ini jatuhnya amat dalam. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, yaitu jemaat Efesus yang bekerja tanpa kasih, yang sudah kehilangan kasih yang semula, ya. Dan disebut betapa dalamnya kamu telah jatuh, gitu ya. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh, ya. Kasihnya kepada Allah yang dulu seperti buah ara yang sulung, seperti buah anggur di padang gurun, sudah mengalami suatu keguguran, ya. Ini sudah kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan sinar matahari, kehilangan kasihnya daripada Allah. Nah, dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ya, disebutkan di sana ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau sudah gugur, ya. Gugur dari kasih kepada Allah. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Ya, terus bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, ya, ini. Tetapi Tuhan itu masih menyayangi, ya. Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat, ya. Bertobatlah, ya. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini, bertobat. Kalau tidak, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kaki dian diambil, berarti hidup di dalam kegelapan, ya. Nah, ini kalau kaki dian yang diambil sama dengan hidup dalam kegelapan, ya. Sudah tidak ada kasih, sudah tidak ada matahari yang bersinar, ya. Berarti hidup di dalam kegelapan. Semua menjadi gelap, ya. Semua menjadi gelap. Disebutkan di sini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat supaya melakukan, puji Tuhan, supaya kembali melakukan seperti dulu, ya. Hanya mengasihi kepada Tuhan, bukan mengasihi kepada Baal Peor. Baal Peor itu, Baal itu tuan, Peor itu utama, ya. Jadi mengutamakan Baal. Jadi sudah tidak lagi mengutamakan Tuhan, sudah tidak lagi menjadi yang sulung. Kalau sudah tidak mengutamakan Tuhan, sama dengan kehilangan yang sulung, ya. Sudah kehilangan yang sulung, sudah hidup dalam kegelapan, ya. Dan kemudian kalau kaki dian diambil itu semua menjadi gelap, ya. Hati menjadi gelap, pikiran menjadi gelap, ya. Dan semua menjadi gelap, semua dilakukan dengan gelap, ya. Ini ibadah pelayanan menjadi gelap, ya. Nikah rumah tangga menjadi gelap, suami punya pacar gelap, istri punya pacar gelap, semua menjadi gelap, ya. Ini kalau kasih Allah tidak ada, kalau diambil. Nah, kita mau perhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai kaki dian diambil, ya. Jangan sampai kemudian kita hidup dalam kegelapan. Nah, Tuhan masih menolong,
memberi waktu, panjang sabarnya Allah itu, memberi kesempatan supaya semua bertobat, ya, semua berbalik. Karena itu ditunggu, ya, puji Tuhan, supaya dipulihkan pada saat ini. Tuhan mengatakan kembalilah, ya, kembali seperti dulu, kembalilah, ya, maka aku akan kembali. Jadi itu yang ditawarkan Tuhan, kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu. Maliaki pasal 3, ya, kembali, maka aku akan kembali kepadamu. Ini adalah merupakan kemurahan daripada Tuhan. Maliaki 3 ayat 7 dan 8. Maliaki pasal 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, Ya. kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, Kembalilah kepadaku. maka aku akan kembali kepadamu. Iya. Firman Tuhan semesta alam. Ya, kembalilah, maka aku akan kembali kepada. Kembali supaya pulih seperti dulu, seperti dahulu nenek moyangmu. Ya, nenek moyangmu dulu pernah seperti itu. Ya, kembali, maka aku akan kembali kepadamu. Ya, jangan hidup dalam kegelapan, jangan bertahan dalam kegelapan. Kembali kepada terangnya yang ajaib. Ya, kembali kepada kasih daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita memperhatikan sungguh-sungguh saudaraku di sini. Selanjutnya, Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? cara bagaimana kami harus kembali kepada Allah. Nah, saudaraku, sebab ini kalau sudah hidup dalam kegelapan, ya sudah tidak ada lagi kasih kepada Allah, sudah tidak mengasihi kepada Allah, maka hanya hidup dalam kegelapan. Kegidian diambil, nah menjadi gelap, semuanya menjadi gelap. Termasuk persembahan persepuluhan. Nah, ini juga bisa digelapkan, saudara ya. Ini karena sudah hidup dalam kegelapan, sudah tidak lagi rasa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah, jangan sampai kemudian kegidian diambil. Ya, kembali kepada yang semula kamu lakukan. Ya, kalau tidak, maka kejatuhan itu sangat dalam. Ya, keguguran itu menjadi sangat dalam. Ya, Yudas tidak kembali. Yudas gugur. Pada malam itu dia keluar di tengah-tengah kegelapan. Sementara perjamuan kudus berlangsung. Dan ketika itu Yudas tidak menghargai korban Kristus. Begitu keluar dari persekutuan itu, maka Yudas langsung ada di dalam kegelapan pada malam itu. Dan karena ia tidak sadar dan dia tidak mau kembali, maka justru malam itu juga ia membawa rombongan, memimpin penangkapan daripada Yesus. Akhirnya Yudas binasa untuk selama-lamanya. Nah, ini kalau tidak kembali akan ditelan oleh kegelapan, binasa untuk selama-lamanya. Nah, Yudas ini juga dulu begitu setia. Kisah Rasul 1 ayat 17. Kisah Rasul pasal 1 ayat 17. Ya, Yudas ini orang termasuk murid yang dipilih Tuhan dari 12 murid. Ya, yang dulu juga masuk hitungan di dalam tugas pelayanan. Ya, Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Iya, dahulu ia termasuk bilangan kami, masuk hitungan dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya, dulu melayani, dulu ya begitu berapi-api, ya, dulu. Tapi yang penting adalah sekarang. Ya, puji Tuhan. Apakah yang dulu itu masih bertahan sampai sekarang?
Karena yang bertahan sampai akhir, ia yang diselamatkan. Ya, dulu banyak kali orang Kristen bangga dengan dulu. Ya, dulu aku membuka pelayanan, dulu aku begini, dulu aku berapi-api, dulu aku berkorban, dulu, dan banyak. Saudara, yang penting bukan dulu itu yang dibanggakan, yang penting sekarang. Apakah itu bertahan sampai sekarang? Atau sudah mengalami keguguran? Saudara, apa sudah mengalami kejatuhan? Nah, ayat 18. Ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Puji Tuhan. Ini akibat daripada tidak kembali menyadari kesalahannya. Dulu memang dia melayani. Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya, mungkin sudah ada yang jauh dari Tuhan, sudah mengalami kejatuhan, kehidupan muda-mudi, ya, kehidupan nikah suami istri sudah mengalami keguguran, ya, kejatuhan. Mungkin yang lain-lain masalahnya. Ya, tetapi malam ini firman Tuhan masih memberi peluang supaya kembali bertobat. Ya, bertobat atau kembali kepada Tuhan. Jangan ada yang seperti Yudas. Ya, puji Tuhan, kembalilah sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, sebab diawali dengan musim gugur. Ya, diawali dengan musim dingin. Kalau di musim dingin itu kemudian tidak menghasilkan tunas dari daun ara itu, tidak menghasilkan cabang yang melembut, nah itu berarti mati untuk selama-lamanya. Berarti tidak ada kehidupan, tidak ada pemulihan, ya, tidak ada pemulihan. Sama dengan tidak ada keubahan, tidak ada pembaharuan. Dan itu tidak ada keselamatan. Nah, puji Tuhan. Kembali. Bertunas dan melembut. Ya, kembali. Jangan hidup dalam kegelapan. Kembali. Anak muda yang hilang. Kembali. Kalau kembali, selamat. Seterusnya. Kalau tidak kembali, ya mati kelaparan. Kembali, puji Tuhan, supaya bisa melembut, supaya bisa bertunas, harus menerima pengajaran, ya, harus menerima pelajaran dari perumpamaannya Tuhan Yesus tentang pohon ara. Nah, bagaimana bisa melembut, bagaimana bisa mengalami suatu pertumbuhan rohani, mengalami suatu perkembangan. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Nah itu Matius berapa itu? 11 ya. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Matius pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-29 saja. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, puji Tuhan. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, Tuhan menghendaki kita belajar kepadanya. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau ada lemah lembut, ada kerendahan hati, pasti ada pemulihan. Ya, kalau ada lemah lembut, ada rendah hati, pasti tidak akan mempertahankan dosa. Sebab ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati, tidak ada kesulitan untuk mengakui dosanya. Ya, tidak ada kesulitan untuk mengakui dosanya. Nah, kalau ada pengakuan dosa, maka akan ada penebusan. Kalau ada pengakuan dosa,
pasti ada penghapusan dosa. Nah, puji Tuhan. Itu yang pernah dijanjikan kepada bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel itu mendapat janji sampai sekarang. Nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, bangsa Israel itu dipulihkan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita. Nah, saudara bisa baca dalam Roma pasal 11. Roma pasalnya yang ke-11. Ayat 27-28. Roma 11 ayat 27 dan 28. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Ya, mereka itu adalah bangsa Israel. Ya, terus Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Kapan dosanya dihapuskan? Nanti kalau bangsa Israel sudah menyadari kesalahannya, lalu mereka menyeru kepada Tuhan dan mereka bertobat. Ya. Sebab menurut nubuatan dalam Injil Lukas itu Yerusalem nanti akan dikepung dari segala penjuru dan akan kecepit. Ya, itu nubuatan. Dan pada waktu itulah dia menyeru kepada Tuhan. Dan mereka menyeru kepada Tuhan, menyadari, bertobat. Pada waktu itulah terjadi pemulihan. Apabila aku menghapus dosa-dosa mereka. Kalau mengaku, saudara ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, nah, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, puji Tuhan. Ini bangsa Israel dijanji seperti itu. Ya, ayat 28 mengenai Injil. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Ya, mereka tidak bisa menerima Injil ini. Ya, mereka bagaikan menjadi seteru Allah. Terus? Oleh karena kamu. Ya. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Ya. Oleh karena nenek moyang. Ya, ini karena nenek moyang. Nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu karena nenek moyang, maka Tuhan itu masih mengampuni. Ini janji kepada bangsa Israel. Nah, ini menjadi satu pelajaran kepada kita semua, saudara ya, supaya kita mengalami suatu pembaharuan, mengalami suatu keubahan. Nah, untuk bangsa kafir tidak ada janji seperti ini. Untuk bangsa kafir hanya dijanji supaya bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nih, supaya jangan kaki dianya diambil. Nah, ini puji Tuhan. Kita melihat itu. Dan sekarang kita baca di ayat 33. Ayat 33. Dari Matius pasal yang ke-24 ini, kembali ke temanya. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Iya. Waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Tuhan Yesus menggunakan istilah ambang pintu. Ya, puji Tuhan. Ya. Waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya, ambang pintu itu kan, saudara ingat waktu ambang pintu diolesi darah, itu kan ambang pintu. Ya, nah, ambang pintu itu. Kemudian Yesus ada di situ. Berarti ialah pintunya. Dialah pintunya. Jadi kalau Yesus berada di ambang pintu, ya itu di samping segera akan datang, maka pintu itu memisahkan yang di luar dan yang di dalam. Ya. Jadi Yesus ada di ambang pintu. Nah, berarti Yesus itu pintunya. Yesus itu adalah pintunya. Ini ambang pintunya, ini daun pintunya. Jadi Yesus itu pintunya. Nah, puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan di sana, ya, akulah pintu. Dia sendiri mengatakan, akulah pintu. Dan memang dialah yang membuka pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Dia yang membuka pintu bagi semua orang, termasuk kita bangsa kafir. Ya, kita bisa masuk karena Ia membuka pintu melalui korbannya, melalui darahnya. Saudara ya, puji Tuhan. Nah, akulah pintu, Yohanes 10.
Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Ya. Akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Iya. Ini pintu dari kandang penggembalaan. Masuk mendapatkan perhentian, keluar mendapatkan padang rumput. Masuk mendapatkan perlindungan, penggembalaan, keluar mendapatkan masuk mendapat jaminan, keluar mendapat padang rumput, mendapat penggembalaan. Jadi keluar masuk ada di dalam penggembalaan. Jangan keluar dari penggembalaan, ya. Jangan keluar dari tempat yang sudah disiapkan, ya. Tapi bersama dengan Yesus kita masuk ke pintunya, yaitu bersama dengan Yesus, memasuki atau berada bersama dengan Yesus, maka kita akan mendapatkan dimanapun kita berada, ya. Keluar masuk kandang penggembalaan, ya. Keluar masuk rumah Tuhan, keluar masuk gereja, mendapatkan perlindungan dari Tuhan, ya. Ini ayatnya yang ke-1, ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba, ya, dengan tidak melalui pintu, tidak lewat pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ya, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, dia adalah seorang pencuri, nah, karena tidak lewat pintu. Ya, ini pencuri dan perampok. Apa itu pekerjaannya pencuri dan perampok? Ayat 10. Apa pekerjaan pencuri? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah pekerjaan daripada setan, pekerjaan daripada iblis yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebaliknya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Supaya ia memiliki hidup dan mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Ya, puji Tuhan. Kelimpahan apa itu? Kelimpahan hidup, ya. Kelimpahan hidup, yaitu hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Itu janjinya kepada orang beribadah, ya. Disebutkan latihan badani sedikit gunanya. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini sampai kepada hidup yang akan datang. Nah itu kelimpahan hidup, ya, yaitu kehidupan yang bertahan dari kehidupan sekarang sampai kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Di dalam kandang penggembalaan kita dipanggil satu persatu. Ayat 4. Kita dipanggil satu persatu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, ya, dan domba-domba itu mengikuti dia, ya, karena mereka mengenal suaranya. Ya, mereka mengenal suaranya. Ayat yang ke-3. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, ya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Puji Tuhan. Nih untuk ya membuka pintu. Membuka pintu sama dengan membuka rahasia firman Allah. Sebab Yesus itu pintunya. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kalau dibuka sama dengan firman yang diterang jelaskan. Ayat diterangkan oleh ayat. Ya, puji Tuhan. Itu dibuka. Dan kalau firman dibuka, itu bisa mengenal satu persatu. Mengenal kesulitan kita, mengenal masalah kita, mengenal hati pikiran kita, ya, mengenal apa yang tersembunyi di dalam hati kita, ya. Apa itu kebencian, apa itu iri hati, apa itu semua bisa dipanggil oleh Tuhan, bisa ditunjuk oleh Tuhan. Nah, di situ masalahnya. Saudara, itu dipanggil namanya.
Dulu kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sudah masuk dalam kandang pengembalaan dipanggil. Masalahnya dipanggil supaya diselesaikan, ya, dipulihkan yang tidak benar, dibetulkan. Nah, itu saudaraku, itu terjadi di kandang pengembalaan. Puji Tuhan. Ya. Kemudian kalau praktek keluar mengikuti jejaknya gembala, yaitu praktek kehidupan seperti kehidupan Yesus. Nah, itu yang terjadi dalam penggembalaan. Nah, ini puji Tuhan. Ini dimulai dari kehidupan daripada orang-orang Kristen sekarang ini harus tergembala. Puji Tuhan. Aku datang memberi hidup supaya mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Supaya memperoleh dalam segala kelimpahan. Nah, akulah pintu. Kalau Yesus sudah berada di ambang pintu, ya, itu tinggal selangkah, ya, tinggal selangkah. Ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah ada bersama dengan Yesus, tinggal menentukan langkah kita, langkah masuk atau langkah keluar. Ya, puji Tuhan. Kalau sudah ada di ambang pintu, sebab iblis juga ada di situ. Nah, iblis juga menggoda, iblis juga ada di situ. Kalau tadi pencuri masuk melalui pintu, tidak melalui pintu, ya, tapi bisa masuk, namanya pencuri. Nah, puji Tuhan. Kita ingat kepada kisahnya Kain dan Habil, ya. Pada waktu itu Kain salah mengambil langkah, ya. Padahal sudah ada firman yang dibuka, kamu harus menguasai. Tetapi dosa ada di depan pintu. Kejadian pasal 4. Ya, dosa ada di depan pintu pada waktu itu. Jadi Yesus di ambang pintu, dosa ada di depan pintu. Ya, itu yang ada pada Kain, yaitu dosa kebencian, dosa iri hati, ya, dosa kejahatan yang akhirnya membunuh, dosa membunuh. Nah, itu kalau pencuri datang, saudara, ya, di dalam hati manusia itu iblis yang datang akan menjadi iri, akan menjadi kebencian, ya, menjadi benci, menjadi banyak, menyimpan kejahatan dan lain-lain. Ya, Kejadian pasalnya yang keempat, ya, ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, ya, dan mukanya muram. Iya, hatinya panas, mukanya muram. Nah, ini sumbernya daripada kejahatan itu, saudara, ya, adalah kalau ada hati yang panas. Nah, kalau hatinya panas, kemudian itu dosa itu sudah mengintip. Mari baca terus ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah, ya, mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa apa itu yang ngintip depan pintu hati? Dosa kebencian, dosa iri hati, dosa karena iri persembahannya tidak diterima. Ya, iri kepada adiknya Habil, padahal itu adalah saudara kandungnya. Ya, saudara, ini jangan heran, sebab itu pernah ada dalam satu keluarga. Ya, padahal itu adiknya sendiri, iri kepada ada yang timbul kebencian, lalu kejahatan menghampiri hatinya yang panas, timbul pikiran jahat untuk membunuh. Ya, puji Tuhan. Jadi mengapa hatimu panas, ya, dan mukamu muram? Jika kamu berbuat baik, tidakkah mukamu berseri? Ya, orang yang hatinya tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, itu mukanya berseri. Ya. Orang baik itu mukanya berseri. Ya. Berseri-seri, ya.
Puji Tuhan. Ini. Tapi kalau hatinya panas, mukanya muram. Nah, kemudian disebut di sana dosa sudah mengintip di depan pintu. Mari teruskan. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, ini dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, ya ini dosa mengintip di depan pintu. Ya, ini dosa mengintip. Ya, ada dosa mengintip ini ya. Nah, di dalam Alkitab pernah ada orang yang jatuh dalam dosa karena mengintip, ya, yaitu Daud mengintip istrinya Uria. Daud mengintip Batseba sedang mandi. Dari kedudukannya yang tinggi itu, kemudian dia mengalami satu kejatuhan, akibatnya harus menerima hukumannya daripada Tuhan. Ya, ini dosa mengintip. Ya, puji Tuhan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, tapi kamu harus berkuasa. Ada dua yang Yesus ada di ambang pintu, dan Yesus itu adalah merupakan pintunya yang berada di antara dosa dan kebenaran, di antara yang jahat dan yang baik. Ya, puji Tuhan. Masuklah melalui pintu. Ya, puji Tuhan. Kalau keluar dari pintu berarti kejahatan. Ini ya. Yesus ada di situ dan berkata, kamu harus berkuasa. Itu ya, disebutkan kamu harus berkuasa. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau ia memihak kepada Tuhan, pasti dia berbuat baik kepada adiknya. Tapi karena dia memihak kepada yang mengintip tadi, diberi kesempatan, pintu hatinya dibuka, ya, sehingga kejahatan dosa itu bukan lagi intip-intip, tapi sudah masuk di dalam hatinya. Nah, dan sungguh-sungguh itu adalah Kain yang disebut dalam 1 Yohanes pasal 4, Kain berasal dari si jahat. Mari, surat 1 Yohanes pasalnya yang pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11 dan 12 ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Terus, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, ya, dan yang membunuh adiknya. Ya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Iya. Ya. Jadi di pintu itu memisahkan yang di luar dan yang di dalam. Ya. Perbuatan Kain jahat, perbuatan adiknya benar. Nah, di antara itu ada dosa yang mengintip di dalam pintu hatinya. Sekarang kita mendapatkan pengertian apa yang harus kita buka. Pintu hati kita ini kita buka untuk siapa? Pintu hati ini harus dibuka untuk Yesus. Ya, puji Tuhan, supaya ia bersekutu dengan kita dan kita bersekutu dengan dia. Supaya nanti terjadi suatu pertemuan, dan pertemuan itu membawa kita kepada suatu hubungan dalam keluarga besar Yerusalem surgawi. Ya, di Wahyu pasal 3, Wahyu 3 ayat 20 disebutkan. Lihat, aku berdiri di muka pintu, ya, dan mengetok. Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Ya, mengetok. Berdiri di depan pintu dan mengetuk. Pintunya siapa? Pintu hati kita yang diketuk. Diketuk oleh firman. Saudara, ini ditegur oleh firman, diketuk oleh firman. Nah, puji Tuhan. Apakah kita ini peka dalam mendengar firman?
peka terhadap ketukan daripada Tuhan. Nah, ini masalahnya. Kalau kita peka, kita bisa membuka hati. Mari. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah kita akan bersama-sama untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Nah, langkah kita menentukan. Ya. Langkah kita menentukan selangkah menuju kepada kebinasaan atau menuju kepada kehidupan. Sebab sudah di ambang pintu. Terlalu dekat, waktunya sudah dekat. Dan tidak bisa kita menunda, tetapi segera kita mengambil keputusan untuk tidak berada dalam keguguran, tetapi kembali dipulihkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, Tuhan memberkati kepada kita semua. Kita akan melakukan nyanyian nomor 301 dari nyanyian rohani. Yesus kemuliaan-Mu. kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tidak ada kata lain yang bisa kami utarakan selain hanya ucapan syukur terima kasih.
yang sungguh Tuhan berikan kepada kami melebihi segala-galanya. Karena itulah yang terutama dan yang terpenting untuk membuat setiap kehidupan ini jangan binasa, tetapi semua sampai kepada keselamatan sempurna, menjadi sama mulia sebagaimana Kristus mulia adanya, berada dalam suatu kumpulan persekutuan bersama di dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan dialami oleh mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita, dan kita melakukan nyanyian psalm nomor 200, bait yang kedua. Ya, bait yang kedua. Sementara persembahan suara gemersik pohon ara ku dengar, jika Tuhan memulihkan Yerusalem, ku dengar suara dari surga bagaikan angin kuat, jika atas manusia roh dituangkan, jika di mana-mana timbul pergerakan hujan angin, ku tahu waktu sudah dekat, Tuhan datang kembali. Mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang lagi nyaring bagiku, semakin jauh hingga tiba bersama kita menundukkan kepala. Mohon berkat-Mu Tuhan diturunkan atas umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Masing-masing telah menjadikan rumahnya menjadi rumah untuk beribadah bersama dengan anak, cucu, bersama juga dengan keluarga yang lain, yang mungkin juga ada yang ikut dalam persekutuan di rumah itu. Tuhan berkati semuanya, dan hamba mohon setiap pribadi yang saat ini ada mengikuti dari awal sampai akhir tidak akan kehilangan berkat dari lewat firman. Demikian Tuhan, selanjutnya Tuhan berkati usaha pekerjaannya, berkati sekolah kuliahnya, anak-anak remaja, kaum muda-mudi, dan juga berkati Tuhan yang sudah berkeluarga, berkati pekerjaan usahanya sebagai wira swasta, berjualan, guru, karyawan, sebagai tukang, driver, dan lain-lain. Semuanya Tuhan, sampai yang sudah pensiunan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya, biar berkat Tuhan yang dilimpahkan mengatasi segalanya, sehingga menghadapi kondisi daripada sekarang ini tetap kami bisa mengasihi Tuhan, tetap kami bisa beribadah walau di rumah, dan kiranya Tuhan berkemurahan satu waktu
apa yang ada ini segera lewat kami dapat berkumpul kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perhatian pertolongan-Mu. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah-Nya, berkat kasih sayang-Nya, berkat penyertaan-Nya di dalam Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.